Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sampai kepada seri kedua dan yang terakhir daripada Jangkar Pengharapan, Saudara. Dan ini adalah seri kita yang ketujuh daripada topik kita tahun ini, yaitu Beyond Expectation atau melampaui pengharapan, dan juga Multiple Wonders, yaitu pergandaan mukjizat. Amin, saudaraku, pergandaan keajaiban. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan melihat guna daripada jangkar pengharapan, dan kita akan masuk lagi, saudara, kita akan lihat lagi kapan waktunya kita melepas jangkar itu. Ini penting. Yang suka cita katakan amin. Guna jangkar pengharapan dalam hidup kita. Ini firman Tuhan kita minggu ini. Jangkar hanya berguna dan dilabuhkan ketika kapal dalam keadaan berhenti. Dan ada saatnya di dalam kehidupan ini seolah kapal kehidupan kita tidak bergerak dan berhenti sama sekali. Tidak peduli betapapun kita berdoa, tidak peduli betapapun kita berpuasa. Ada saatnya dalam kehidupan ini Sadrak, Mesakh dan Abednego memang harus masuk ke dalam api. Orang dunia melihatnya sebagai satu kemunduran. Tetapi kalau dia pegang terus jangkar pengharapannya dan dia berkata, Tuhan, kami mampu ya Raja. Tetapi kalaupun dia tidak mau, kami pegang terus pengharapan kami dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan hal-hal seperti ini membuat Tuhan tidak tahan. Bukti dia tidak tahan ialah dia turun dan dia datang. Sehingga Raja berkata, siapa orang yang satu itu? Bukankah tiga yang kita lemparkan, kenapa mataku melihat empat? Orang-orang dunia akan berkata, mataku melihat, mataku melihat, mataku melihat ada Tuhan di GKI. Mataku melihat ada Tuhan di kelompok sel ini. Mataku melihat ada Tuhan di rumah ini. Saya berdoa ada kesaksian yang berkata, aku melihat ada Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidup saya. Haleluya. Lemparkan, labuhkan jangkar pengharapanmu. Tidak bergoyah, tidak bergerak tepatnya, amin. Mungkin goyah juga, goyang, tapi enggak bergerak dari tempatnya. Mungkin goyang, ada gelombang goyang kapal itu, tapi tidak berpindah tempat. Haleluya. Saya bawakan sedikit lagi mengenai perumpamaan minggu yang lalu mengenai terusan Suez. Suez adalah sebuah kota di Laut Merah. Dan di Laut Tengah, saudara, Mediterranean Sea, ada satu kota pelabuhan lain namanya Port Said, Pelabuhan Said. Dan saudara, biasanya orang, kapal-kapal berhenti di Port Said dari Eropa dan kemudian menurunkan barang-barangnya, dibawa lewat jalan darat menuju Pelabuhan Suez. Lalu makan 2-3 hari, saudara. Lalu di Pelabuhan Suez ada kapal lain yang menunggu dan membawa barang-barang itu ke Asia. Tetapi kemudian ada seorang insinyur Prancis yang bernama Ferdinand. Saya nggak tahu bahasa Prancisnya, mungkin nanti ada yang bisa berbahasa Prancis di sini bisa menerangkan, membacakannya lebih baik. Mohon maaf kalau pronunciation-nya salah. Ferdinand Lecomte de Lesseps yang membangun terusan Suez dan diresmikan tahun 1869. Terusan Suez ini ada di semenanjung Sinai sebelah barat, panjangnya 193 km, menghubungkan Pelabuhan Said tadi yang saya ceritakan dengan Pelabuhan Suez. Nah, saudara, sejak itu kapal-kapal tidak menurunkan muatan lagi, tetapi kapal yang sama bisa menembus dari Eropa langsung ke Asia tanpa harus mengarungi lautan Afrika. Dia harus mengelilingi Afrika dari bawah, saudara, ke Asia. Tapi sekarang dari Eropa terus dia bisa tembus menuju Asia. Saudara bisa lihat nanti di peta, saudara. Dan saudara, itu mengurangi resiko akan laut yang sangat kejam dan juga perompak-perompak yang jahat. Jadi semuanya senang. Dan sejak itu ada banyak negara-negara yang berusaha menguasai terusan Suez. Karena terusan ini memegang peranan penting dalam dunia perekonomian dan perdagangan. Beberapa negara yang pernah menguasainya, saudara, salah satu diantaranya adalah Israel. Israel pernah
menguasainya. Dan kemudian saudara bergabunglah sekutu. Di antara dalamnya ada Mesir dan juga Perancis, saya rasa nanti saudara lihat sejarah. Dan merebut kembali dari Israel. Dan setelah itu saudara, Israel datang menyusun kekuatan dan memukul sekutu ini kalah dalam perang yang sangat-sangat terkenal, yaitu perang 6 hari. Ada namanya dalam bahasa Israel saya lupa, tapi 6 hari perang. Kalaulah musuhnya bisa bertahan 1 hari lagi, Israel pasti kalah karena hari ke-7 adalah hari Sabat, mereka gak mau berperang. Dalam perang 6 hari musuhnya tidak tahan. Oh haleluya. Saya berdoa apa yang dikatakan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Itu jadi padamu, dan pada saya. Untuk itu engkau harus bertahan 1 hari lebih lama dari musuhmu. Yang mengerti katakan amin. Akan ada harinya di mana musuhmu yang tadinya pikir dia sudah menang, mereka akan menyerahkan semuanya kepadamu. Dan pada akhirnya saudara, mereka kalah dan Mesir menempuh jalur diplomatik. Dan setelah perundingan yang panjang dan lain sebagainya, akhirnya terusan Suez dikembalikan pada Mesir. Dan Mesir membuka itu untuk internasional. Sejak dibuka untuk internasional, maka kapal-kapal mengantri untuk melaluinya. Kapal yang mau ke Eropa saudara mengantri di Lautan Merah, Laut Merah. Dan kapal yang mau ke Asia mengantri di Laut Tengah. Nah saudara, disitulah mereka mengantri dan menunggu terusan itu dibuka bagi mereka. Sementara belum giliran mereka, mereka melabuhkan jangkarnya. Supaya ketika terusan itu dibuka untuk mereka, mereka tidak perlu lagi mengarahkan moncong kapalnya yang sudah lari ke sana kemari, atau tidak perlu lagi saudara mengerahkan mesin kapalnya untuk maju ke tempat di mana seharusnya dia berada. Ketika dibuka, mereka siap untuk melaluinya. Sayang, itulah guna jangkar pengharapan. Ketika semuanya berhenti dalam hidup ini, engkau labuhkan jangkarmu dengan satu pengharapan yang pasti bahwa 1 hari giliran saya untuk masuk ke sana. 1 hari ada terusan yang dibukakan bagi saya. Ada penerobosan yang jadi dalam hidup saya. Sayang, hidup ini terdiri daripada jalan, langkah-langkah, tetapi juga lompatan-lompatan. Langkah itu bagianmu, tapi lompatan itu bagian Tuhan. Kalau kita tidak melompat sayang, gak mungkin kita bisa sampai pada maksud dan panggilan Tuhan. Seberapa jauh kita bisa berlari? Ya, Alkitab berkata mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, itu bagian kita. Bagian kita nanti kita lihat menantikan Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita setia, Tuhan akan sediakan terusan-terusan. Engkau tidak perlu mengelilingi Afrika lagi. Engkau tidak perlu mengelilingi semua cobaan-cobaan menghadapi bajak laut. Engkau tidak perlu menghadapi semua gelombang-gelombang. Kenapa? Karena ada terusan Suez. Karena ada yang dibukakan oleh Tuhan. Ada jalan, ada penerobosan, ada breakthrough yang diberikan oleh Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi saya mau memberitahu kepada saudara, intinya jangan sampai engkau tidak ada ketika Tuhan membukakan jalan bagimu. Kemana dia? Yang gak ada lagi di situ. Sayang, dengarkan, kapal yang tidak ada pada tempatnya itu, dia tidak tenggelam. Enggak. Ada dia, tetap mengapung. Tapi tidak jelas lagi di mana. Ini yang paling tidak enak dalam hidup Kristen. Dan inilah yang paling banyak dilakukan oleh setan. Itu sebabnya jangkar pengharapan ini penting. Ada banyak orang yang pelayanannya tak kayak mana-mana. Bukan berarti dia tenggelam dalam dosa. Bukan dia hilang dalam kerumunan dunia ini. Enggak. Ada dia. Masih kelihatan dia melayani di Facebooknya. Masih kelihatan dia menunjukkan beberapa pelayanannya di IG-nya. Masih juga ngasih khotbah-khotbah jadi TikTok-nya.
Tapi dia tidak ada ketika Tuhan membukakan jalan baginya. Hilang dia. Nah, selama 20 tahun ke depan, atau selama seumur hidupnya, dia akan tetap demikian. Itu sebabnya jangan demikian. Tahukah saudara, Alkitab berkata dengan setia Tuhan akan menunjukkan kebenaranmu bagaikan fajar. Akan terbit. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan melabuhkan jangkar, maka sesungguhnya walaupun kapal itu berhenti, kapal itu tidak akan terbawa arus atau berubah arah. Kapal itu tetap mengarah pada tujuannya dan tetap berada pada tempatnya walau dia belum bergerak. Pada saat terusan itu terbuka dan giliran kapal itu untuk melaluinya, maka kapal itu sudah siap. Sayang, saya percaya, saya sungguh percaya. Bagi Tuhan tidak ada masalah mengangkat Daud dalam satu hari. Bagi Tuhan tidak ada masalah memanggil Maria dalam satu hari. Bagi Tuhan tidak ada masalah mengubahkan satu bangsa dalam satu hari. Dan bagi Tuhan tidak ada masalah untuk mengirimkan orang-orang yang bisa membawakan bagi kita impian-impian kita dalam satu hari. Tidak ada permasalahan bagi Tuhan. Tapi jangan nanti kita menjadi kaput. Kita menjadi kalang kabut. Gak siap dia untuk berkat. Tanganmu adalah tangan yang dipersiapkan. Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Tuhan juga melatih tangan saudara untuk menikmati. Amin. Latih, siaplah engkau. Siaplah untuk pekerjaan Tuhan yang indah dalam hidupmu. Amin. Siaplah untuk jalan-jalan yang akan dibukakan Tuhan dalam hidupmu. Siaplah akan mukjizat besar yang akan datang dalam hidupmu. Siaplah untuk keajaiban. Saya berdoa bukan keajaiban yang biasa, karena nggak ada keajaiban yang biasa. Semuanya harus dahsyat, luar biasa. Siaplah untuk itu, dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita harus melabuhkan jangkar. Bagaimana cara kita melabuhkan jangkar kita? Kita sudah tahu apa jangkar kita. Jangkar kita adalah Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang sudah mulai perkara yang baik, dia akan meneruskannya. Dia akan menyelesaikannya. Amin. Kita semua sudah punya kesaksian, sudah punya pekerjaan yang baik. Sekarang kita melabuhkan jangkar kita. Bagaimana kita melabuhkan jangkar kita? Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan. Haleluya, amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia yang memberi kekuatan, Tuhan memberi kekuatan. Artinya Tuhan punya kekuatan dan kekuatan dia diberikan pada kita, amin. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya bukan satu orang tapi semua yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan bisa memberikan kekuatan yang baru. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini seumpama Raja Wali yang naik, bukan turun, bukan menukik, tapi naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, sayapnya diperkuat kembali, amin. Maka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini akan berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang semua yang suka cita katakan haleluya. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru. Dan Alkitab juga menuliskan Tuhan menambah semangat. Ada orang yang kuat tapi tidak semangat, dia tetap diam. Ada orang yang semangat tapi tidak punya kekuatan. Saudara kasih dalam nama Yesus, dalam beberapa kali saudara kejadian saya adalah orang yang semangat tapi kekuatan saya kurang. Itu sebabnya saya dapatkan ayat ini dan saya selidik betul-betul. Dan inilah yang saya dapatkan berkatnya. Dengar baik-baik, haleluya. Nah saudara, orang-orang muda mengandalkan dan membanggakan kekuatannya sendiri. Dan memang mereka tidak akan pernah cukup dalam kekuatan sehingga menjadi lesu dan juga dikatakan jatuh tersandung. Yesaya 40-30 berkata orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Padahal dalam Amsal 20-29 dikatakan dalam terjemahan, kalau saya tidak salah ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang muda dikagumi karena kekuatannya, orang tua dihormati karena ubannya. Tapi bagian yang pertama, orang muda dikagumi karena kekuatannya. Amin.
Nah saudara, tapi walaupun memang kekuatan orang muda ini dikagumi, dia bisa lelah, dia bisa tersandung. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memperbaharui kekuatan kita dengan cara menanti-nantikan Tuhan. Dan dengan kekuatan baru setelah penantian itu, kita bisa terus berlari dan tidak menjadi lesu, terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang kita butuhkan dalam hidup ini. Namanya apa? Kekuatan baru untuk terus berlari dan terus berjalan. Amin. Ini yang kita butuhkan, semangat yang baru. Amin. Supaya kita tetap bisa mengejar maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekarang ini kita lihat dahulu. Kata kekuatan diambil dalam bahasa aslinya yang artinya koaks. Koaks itu artinya kekuatan Tuhan, kekuatan yang dimiliki oleh malaikat-malaikat, kekuatan manusia. Koaks juga artinya saudara kekuatan yang menghasilkan atau kekuatan untuk berproduksi. Dan juga artinya kekuatan yang menjadikan kaya. Jadi inilah jenis kekuatan yang mau diberikan Tuhan pada saudara. Kekuatan dia sendiri. Kekuatan untukmu. Kekuatan yang dimiliki oleh malaikat-malaikat. Malaikat dia tidak bekerja seperti kita bekerja. Salah satu yang paling terkenal saudara cerita mengenai bagaimana malaikat bekerja dalam hukum ini. Ialah ketika dia membangunkan Petrus yang terbelenggu. Lalu dengan ayunan tangannya, semua belenggu-belenggu itu lepas. Dan semua pintu-pintu terbuka. Malaikat tidak butuh kunci. Yang mengerti katakan amin. Ini indahnya alam roh. Apa yang tidak dimengerti oleh otakmu bisa dikerjakan di alam roh. Itu sebabnya mari kita semangat doa puasa. Karena ketika engkau penuh Roh Kudus, ada yang kau aktifkan sayang. Ada yang aktif bekerja. Yang mengerti katakan amin. Dan yang aktif bekerja itu mengerti apa yang kau tidak mengerti. Dia tahu rahasia-rahasia yang tidak bisa kau pelajari. Jalan-jalan akan dibukakan. Petrus tidak tahu bagaimana caranya melepaskan diri daripada rantainya. Kalau dia tahu, dia pasti sudah melepaskan diri sendiri. Petrus bahkan tidak tahu bagaimana cara membuka pintu itu. Kalau dia tahu pasti dia sudah buka sendiri. Bahkan Alkitab berkata dipikirnya dia mimpi. Itulah cara kerja malaikat. Dan kalau malaikat itu mau bekerja untuk Petrus, maka malaikat itu juga malaikatmu akan bekerja untuk. Malaikatmu akan bekerja untuk. Haleluya. Ada malaikatmu yang menghadap wajah Bapa Sorgawi. Dengar, kekuatan itulah yang mau diberikan Tuhan padamu. Saudara tahu kekuatan malaikat? Itulah yang mau diberikan Tuhan. Dia yang memberi koach. Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Nah, beberapa ahli Alkitab mengartikannya dengan sangat sopan dan berkata, kekuatan Tuhan yang dialirkan kepada manusia untuk menguatkan manusia itu. Kekuatan Tuhan yang menjadikan manusia berproduksi dan kekuatan Tuhan yang menjadikan manusia kaya. Itulah dia artinya kekuatan yang diberikan Tuhan pada saudara. Itu aja pun sudah baik. Tetapi saya percaya apa yang saya terangkan pada saudara tadi, itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan yang ada pada malaikat-malaikat, tapi diberikannya pada saudara. Sehingga saudara tidak mengerti bagaimana caranya, tapi engkau mengalaminya. Nah, saudara menantikan Tuhan, bahasa aslinya adalah kafah. Kafah artinya menanti, menunggu, bertahan, melihat, memperhatikan, mengumpulkan. Menantikan Tuhan juga mempunyai arti seperti berikut. Menantikan Tuhan artinya berharap. Menantikan Tuhan artinya dikumpulkan untuk bersama-sama. Menantikan Tuhan artinya dipersatukan bersama. Menantikan Tuhan artinya mengikuti arah dan berjalan bersama-sama. Jadi arti daripada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan agar mendapatkan koach, mendapatkan kekuatan baru. Orang yang kafah, yang menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan Tuhan, kekuatan malaikat yang dicurahkan padanya. Ialah orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Menyatukan diri dan pikirannya, arah dan persepsinya sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi kalau kita namanya melabuhkan jangkar kita, walau tidak ada pergerakan, kita tetap berkata, aku percaya maksud dan panggilan Tuhan luar biasa dalam hidupku. Aku percaya ada tanah perjanjian di depan sana. Semua musuh-musuhku sudah ditinggalkan oleh pelindung mereka. Aku bisa masuk tanah perjanjian. Firman Tuhan ya dan amin. Saudara arahkan terus. Saudara menyatu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan mendeklarasikan iman saudara. Itu dia artinya menantikan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan bukan artinya pasif. Menantikan Tuhan melabuhkan jangkar pengharapan. Kita berkata bahwa hari ini pun saya percaya Tuhan bekerja. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, satu hari Dia bisa mengubahkan aku. Satu hari itu akan datang. Dan hari itu aku akan menjadi seperti Yusuf. Hari itu aku akan menjadi seperti Daniel. Hari itu aku akan menjadi seperti Esther. Hariku akan datang. Penerobosan akan datang. Saudara arahkan. Apapun dikatakan dunia. Dunia berkata takkan terbuka untukmu. Masih banyak orang lain yang lebih layak daripadamu. Tuhan tidak akan membuat engkau menunggu karena orang lain. Singkatnya apa? Kalau memang waktumu tiba, waktumu akan tiba. Habis perkara. Tidak ada orang yang bisa membatalkannya. Saya pun tidak akan bisa membatalkan berkatmu. Saya menunggu kesaksian daripadamu. Saya menunggu kau panggil saya untuk mendoakan mobil barumu. Saya menunggu kau panggil saya untuk meresmikan rumah barumu. Saya menunggu kau panggil saya untuk meresmikan gereja kemenangan iman Indonesia di tempat engkau berada. Di tempat Tuhan kirimkan engkau. Karena saya tahu di tempat ini sekarang ada orang-orang yang tempatnya bukan di Medan. Ada orang-orang yang tempatnya di Barcelona. Ada tempatnya bukan di Indonesia. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti bagaimana Tuhan jadikan. Tapi kalau memang harinya itu akan jadi. Karena aku mau ada di sana, tetap mengarahkan pandanganku. Jadi berjaga-jagalah, amin. Inilah dia menantikan Tuhan, inilah dia berharap pada Tuhan. Inilah dia saat-saat untuk melabuhkan jangkar saudara. Berjaga-jaga, kenapa? Kita harus bersiaga terhadap arus yang menghanyutkan kehidupan kita. Dalam dunia ini ada arus yang dapat menghanyutkan kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ada 4 hal mengapa kita berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama, kita berjaga-jaga dan berdoa karena roh memang penurut tapi daging lemah. Matius 26 ayat 21, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk mendapat kekuatan yang membawa kemenangan pada kita dalam segala situasi dan keadaan yang diperhadapkan pada kita. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini semua Tuhan Yesus mengatakannya langsung. Berjaga-jaga dan berdoa kita lakukan sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2, bukan sambil mengeluh tapi sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga dan berdoa untuk satu dengan yang lainnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya dengan penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Efesus 6 ayat 18. Nah sekarang saudara, arus yang bagaimanakah yang dapat menghanyutkan kita? Pada waktu beberapa tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, GKI Summit diadakan di Pia Hotel Sibolga yang ada di pinggir laut lepas. Dan kami ada di pinggir laut lepas itu, di pantainya yang indah, sangat indah. Tadinya anak-anak berkata, "Papa boleh main pasir?" Boleh. Saya cuma berkata main pasir karena semuanya gak bisa berenang waktu itu. Satu keluarga kami cuman saya yang bisa berenang. Saya berkata aku gak mau ada apa-apa sama klien. Kalau ada apa-apa sama klien aku gak tahu siapa yang perlu kuselamatkan. Karena klien banyak, aku cuma satu. Jadi aku cuma bisa berdoa lah dari pinggir pantai. Jangan klien main air, klien hanya main pasir. Tapi saudara, beberapa lama kemudian saya bicara-bicara dengan beberapa hamba Tuhan. Salah seorang diantaranya adalah Bapak Timotius dari Tigalingga. Kami bicara makin lama makin seru, makin lama makin seru. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan berkata, "Hey," dia katakan, "kenapa? Karena anak-anak kami sudah di tengah laut. Bukan lagi main pasir di pinggir pantai. Sudah di tengah-tengah." Saya juga terkejut dan kami teriak-teriak, "Data maju kan, balik lagi.
Mereka berkata, nggak apa-apa, dangkalnya. Dekatnya kami. Lalu kemudian kami datang dan kami berkata, oke, di pinggir saja ya. Kata iya. Ini taruh barang-barang kalian di sini. Di pinggir saja ya. Iya. Lalu kemudian saudara, nggak berapa lama lagi kami lihat mereka udah di tengah lagi. Kami bilang udah cukup lah ini. Kita nggak mau mencobai Tuhan, cukup. Mereka agak kesal mereka, saya katakan untuk menghibur, saya katakan kita pergi makan yuk. Kita pergi, kita cari ikan bakar, kita cari apa yang enak, pergi kita makan yuk. Lalu mereka protes, mereka kata, Papa kami nggak ada bergerak pun. Kami di situnya kami. Papa saya bilang, Papa lihat kalian sudah di tengah laut nggak bergerak macam mana kalian bilang. Betul aja lah. Ada satu orang anak saya sandalnya pun hilang. Dibawa sama laut. Saya bilang masih untung sandal kalian yang dibawa ke laut. Entah nanti mendarat di Australia itu nggak tahu kita. Kalau nyawa kalian yang dibawanya gimana? Tinggal nangis saja lah Papa di sini. Nggak ada lagi tuh. Yuk pergi kita. Nah, sayang, dengarkan baik-baik. Ombak yang bagaimana yang membawa mereka ke tengah? Bukan tsunami. Bukan ombak lautan, laut selatan sana yang ganas. Enggak sayang, ombak biasa yang setiap hari ada di laut yang sama. Ombak biasa sayang, ombak biasa. Tapi pelan-pelan dibawanya ke tengah. Yang mengerti katakan amin. Nah dengarkan baik-baik. Apa yang membuat engkau darah tinggi? Bukan tiba-tiba ada orang yang nyerang kau, enggak sayang. Kemacetan biasa tiap hari. Cuman di kemacetan itu engkau tidak memuji Tuhan, engkau mengeluh. Kalau gini macetnya, terlambatlah. Kalau gini macetnya, dimarahi lagi. Kalau gini macetnya, turun pangkatlah aku. Udah aku bilangnya sama kalian anak-anak. Udah aku bilangnya sama mama. Udah aku bilangnya sama bapak. Lebih cepat kita berangkat, lebih cepat bangun. Sayang, ombak biasanya. Ombak biasa, semua berkata ombak biasa. Tapi engkau remehkan. Lama-lama makin ke tengah dan yang paling ngeri, ada beberapa yang tidak bisa balik lagi. Ombak biasa akan kekecewaan, siapa yang gak pernah kecewa? Tapi kalau engkau tidak urus, itu membawa engkau ke tengah. Dan yang paling ngeri, ada beberapa yang gak bisa balik lagi. Ombak godaan biasa, bukan godaan yang luar biasa. Mengeluh. Lama-lama jadi bunuh diri. Lama-lama mulai pahit hati. Gak ada apapun yang benar lagi dalam hidupku ini. Gak ada siapapun yang sayang sama aku. Gak ada yang peduli sama aku. Awalnya dari mana? Dari guyonnya. Iya aku sakit, gak ada klien yang ngunjungi aku, teganya klien. Udah masuk satu gelombang. Yang ngerti katakan amin. Gak ada seorang pun jadi pahit hati seketika. Udah gak mau lagi dikunjungi, gak mau lagi diomongin, semua diblok. Kecuali ada sesuatu di dalamnya yang gak beres. Udah lama itu gak beres, sekarang ini muncul. Gak ada orang tiba-tiba ninggalin Tuhan sayang. Pasti ada kasih yang lain. Gak ada orang tiba-tiba pahit hati dengan gereja. Pasti ada kasih yang lain. Tolong bijaksana. Lihat baik-baik. Semua pohon dilihat dari buahnya kok. Amin. Amin. Nah, sekarang ayo maju. Tidak mungkin tiba-tiba begini. Sudah lamanya dulu gak dibereskan. Makanya sekarang saya katakan bereskan apa yang ada dalam hidupmu. Supaya ketika penerobosan itu datang, engkau siap di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Satu cerita satu lagi yang mendukung hal ini. Amin. Satu orang hamba Tuhan dipanggil oleh jemaatnya yang kaya dan dia berkata, Pastor,
hari Sabtu ini bisa nggak sama-sama kita cruising? Pastor berkata nggak bisa karena Sabtu aku mempersiapkan diri, Minggu kita ibadah. Kalau gitu Senin bagaimana? Senin bisa. Saya punya kapal pesiar pastor, kita pergi hari Senin. Oke, hari Senin saudara, pastornya datang bersama keluarga dan orang kaya ini pun siap bersama keluarga, mereka ketemu di dermaga. Lalu dibawalah dia pada kapal pesiar yang baru. Memang bukan ukuran kapal pesiar yang untuk rame-rame, untuk umum, tapi cukup mewah, beberapa kamar ada di dalamnya. Orang kaya lah. Ya, dan juga sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Dan kemudian dia berkata, hari ini saya yang jadi kapten supaya kita bisa bebas, gak perlu ada orang lain. Siap pastor, siap, kata pastor dan keluarganya, semua senang. Lalu kemudian temannya yang kaya ini berkata, tolong angkat jangkar kita pastor. Bagaimana caranya, kata pastor? Ada di situ mesin di dekat bagian jangkar di depan itu. Tekan aja tombolnya, kalau merah untuk turun, hijau untuk turun, merah untuk naik. Lalu kemudian dia tekan tombolnya, gak jadi apapun. Bukan gak jadi apapun, ada suara berderak naik ke atas, tapi kemudian berhenti. Rupanya kemudian diketahui jangkarnya sangkut. Apa yang kubuat, kata pastor, dia tidak begitu mengerti. Lalu kemudian kawannya yang kaya ini yang juga adalah kapten kapal, dia punya pengalaman di bidang perkapalan saudara. Dia berkata, sebentar aku datang. Lalu dilihatnya. Oh, dia berkata, kita goyang. Lalu digoyangnya jangkar itu, rantai jangkar itu. Tarik lagi pastor, tekan tombolnya. Ditekan, tetap sangkut. Digoyangnya lebih keras, tekan, tetap sangkut. Lalu dikatakannya, aku tidak biarkan jangkar ini mengganggu liburan kita. Kita putuskan. Lalu kemudian dia tekan tombol, satu tombol lagi saudara, maka meluncurlah semua rantai itu ke bawah ke dasar laut. Lepaslah kapal itu. Pastornya bertanya, bagaimana nanti itu? Nggak usah kita pikirkan lagi pastor. Sebelah kanan masih ada satu jangkar lagi yang bisa kita pakai. Jangkar yang itu nggak berguna. Salah dia kaitannya. Yang ini yang kita pakai nanti. Lalu mereka pergi dan kemudian menikmati hari itu bersama-sama, dua keluarga. Yang mengerti katakan amin. Saya dengarkan baik-baik. Ada beberapa jangkar yang tersangkut dalam hidupmu seperti saya katakan tadi. Nggak mungkin tiba-tiba orang jadi pemberontak. Nggak mungkin tiba-tiba orang hamil di luar nikah. Ada beberapa jangkar yang harus engkau lepaskan dalam hidupmu. Engkau tidak perlu berpegang terus pada kata-kata orang. Engkau tidak perlu berpegang terus kepada sakit hati, dendam, amarah, kekecewaan, penolakan, kegagalan, kesalahan, masa lalu yang bodoh, masa lalu yang suram, kebenaran diri sendiri, situasi keadaan yang bodoh. Tidak perlu pegang. Sudah waktunya lepaskan. Lepaskan. Amin saudaraku. Nah lihat apa kata Yesus. Matius 10 ayat 14. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Apa yang diajarkan Tuhan, lepaskan. Jangan lagi diingat. Amin saudaraku. Jangan itu aja jadi pikiranmu. Aduh kenapalah, aduh seandainya. Nggak ada itu. Lepaskan, bebaskan. Amin saudaraku. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada dua perkara di mana kita melepaskan jangkar kita. Yang pertama, lepaskan jangkar ketika Tuhan berfirman di tengah-tengah permasalahan yang hebat. Keluaran 14 ayat 14 sampai 16. Konsep kita adalah seperti konsep Musa. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Lihat berkali-kali dikatakan demikian. Waktu Yosafat juga dalam 2 Tawari 20 dikatakan Tuhan akan berperang kepadamu dan kamu akan diam saja. Tetapi kemudian diralat oleh Tuhan, majulah. Tapi engkau tidak berperang, majulah. Amin saudaraku. Sering sekali kita berkata, terserah engkau lah Tuhan, kau bukan begitu nakku. Bukan begitu. Angkat jangkarmu dan bergeraklah. Haleluya. Katakan pada bangsa Israel, saya mau katakan pada GKI, angkat jangkarmu. Udah waktunya kata-kata kita itu tidak lagi kejam, tidak lagi menuduh. Udah waktunya kita punya kata-kata sesuai dengan firman. Apa saja. Angkat jangkarmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Jangan tertekan lagi. Yang setuju katakan amin.
maju penuh dengan pengharapan. Amin. Karena jangkar yang kau labuhkan itu salah. Bukan itu yang kata Tuhan dilabuhkan. Yang satu lagi. Yang itu menghambat engkau. Gak bisa kau pergi, gak bisa kau nikmati hidupmu, gak bisa kau nikmati harimu. Putuskan itu. Yang ini yang kau punya, itu nanti kita labuhkan. Yang mengerti katakan haleluya. Dan yang terakhir, lepaskan jangkar untuk kemajuan agar sampai pada tujuan yang sempurna dalam hidup kita. Ulangan 1 ayat 6-8. Sayang, dengarkan baik-baik. Ada kita ini semuanya ini sekarang ini sudah dimasukkan Tuhan ke tempat yang enak. Kalau enggak begini kita. Tapi ada yang lebih dahsyat di depanmu. Ini belum selesai. Karena tanah mereka itu sudah baik, tetapi tanah Kanaan jauh lebih baik. Apa yang kau punya saat ini sudah baik. Anakmu mungkin sudah sarjana, usahamu sudah jalan, haleluya, saya doakan lebih baik lagi. Tetapi Tuhan berkata ini belum tanah Kanaan. Majulah, masukilah, dudukilah. Karena aku telah menyerahkan itu padamu, pada saya, haleluya. Berdoa jadilah itu, jadi dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pegang dada saudara, katakan jadilah bagi saya ya Tuhan. Yuk semangat kita bangkit berdiri sama-sama.